Hari ini kan katanya perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Amin. Nah sekarang kita mau lihat, sudahkah kita sebagai umat Tuhan hidup di dalam suasana kenaikan Tuhan? Itu yang penting dulu. Masalahnya Tuhan sudah naik, iya itu faktanya, iya kan? Tapi hidup kita apa sudah di masa kenaikan Tuhan? Jangan di masa Pantekosta, saudara. Di masa kenaikan Tuhan aja belum tentu. Ya ini yang kita mau belajar, sehingga apa yang kita peringati bukan tentang apa yang Tuhan kerjakan di masa lalu, tapi apa yang sedang Tuhan kerjakan di saat sekarang buat saudara dan saya. Itu lebih penting daripada cerita masa lalu. Ya saudara mungkin bisa cerita, ada orang bilang, dulu saya. Ya jadi apa? Masa lalu. Ya sekarang kita mesti bicara tentang masa sekarang dan masa depan, saudara. Masa lalu udah nggak bisa dirubah. Amin. Saudara nggak bisa bilang, aduh Tuhan kenapa kau nggak lahirkan aku di keluarga orang kaya, amin. Nggak bisa, udah lahir kayak gini mau apa lagi, betul? Misalnya udah nikah pun nggak bisa bilang, Tuhan mengapa dulu mataku tidak kau celikkan, baru sekarang celik, amin. Iya seringkali, ya sudah begitu, sudah nggak bisa dirubah. Masa sekarang bisa dirubah, amin. Sudah celik, sadar, bilang terima kasih Tuhan. Kenapa? Yang aku bayangkan bisa menyenangkan aku, ternyata memproses aku, glory, haleluya, amin. Sehingga aku jadi lebih baik. Saudara dan saya ini kalau nggak diproses nggak bisa jadi lebih baik, betul? Saudara kalau ketemu suami yang baik, saudara akan tetap jelek. Kenapa? Ya, kenapa? Saudara misalnya nggak sabaran sama suami, nggak suka ngurus suami, pokoknya hidup santai aja lah. Nah, ketika ketemu suami yang baik, pasti apa? Nerima aja suaminya, iya dah, nggak disiapin makan pun nggak apa-apa. Ya, saudara sibuk sendiri pun dia diam. Saudara jadi nggak baik, amin. Amin. Tapi kalau ketemu suami yang nggak baik, jadi baik malah. Iya kan? Iya Pak Tia. Kok jadi diem begini sih? Bingung saya. Ya, betul tidak kalau misalnya seorang wanita ketemu suami yang jelek, katakanlah kasar sekali, ya, kejam sekali, pelit sekali. Ya, pilihannya apa? Dia harus sabar, dia jadi lebih sabar, dia akan jadi lebih baik. Saudara. Nah, kalau gini nggak amin, nah betul. Saudara. Karena maunya saudara-saudara tahun ini adalah tahun kelimpahan, tahun ini adalah tahun jawaban. Itu dong, amin. Itu umat Tuhan itu memang anak-anak, saudara. Ya anak-anak tuh kalau nggak dipakai pancing-pancing janji, susah sekali menarik perhatiannya, betul? Ya tidak, misalnya, apa ambilin anduk dong? Misalnya gitu. Kadang-kadang anak-anak susah dipanggil, betul? Kadang-kadang bilang nggak apa-apa punya kaki, ambil sendiri, kenapa? Siapa tuh terjadi sama dia apa misalnya? Ambilin anduk, terus dia lari cepat ambilin. Ya kan? Harus ada janji dulu baru mau bergerak. Itu Kristen anak. Jadi coba lihat kiri kanan masih ada ciri anak-anak nggak di dalam dia? ya. Dan juga saudara tahu ciri anak-anak apa lagi? Kalau anak-anak dibawa ke dokter, saudara, itu selalu dokternya harus senyum-senyum dulu, ramah-ramah dulu, cerita-cerita. Ya kan ditanya kelas berapa, ya kan? Sukanya main apa, mobil-mobilan nggak apa, ya kan? Nggak bisa dokter langsung, duduk, buka bajunya, periksa. Pasti anaknya ketakutan, betul? Nah, Kristen sama, saudara pendeta juga kadang-kadang nggak bisa ngomong langsung, pasti muter-muter dulu. Kalau perlu lucu-lucu dulu, karena kenapa? Umat yang dilayani memang masih kecil, amin? Amin? Iya, maksudnya apa? Kecil imannya, besar permintaannya, amin? Baik. Jadi, saudara, kita mau lihat sekarang. Kita mau uji apa? Kita ini sekarang ini sebagai murid Tuhan, ikut Tuhannya di zaman apa daripada kehidupan Tuhan Yesus. Itu yang penting. Ya, kalau kita perhatikan, saudara, ketika dia datang pertama kali dia mulai panggil murid, tiap hari dia bersama muridnya. Amin. Amin. Selama 3,5 tahun dia tidur bersama murid, dia jalan bersama muridnya, makan bersama muridnya. Nah, sekarang perhatikan. Ketika dia mati, saudara, Alkitab katakan apa? Murid-murid ini ada yang kecewa. Murid-murid ada yang kemudian kembali ke pekerjaannya semula. Saudara, jadi perhatikan, akan ada masanya saudara dan saya. Sepertinya Tuhan itu dekat, setiap minta dijawab, setiap berseru diberi. Tuhan itu kayaknya tetap ada di sisi kita. Tapi akan ada saatnya saudara dan saya ikut Yesus yang sedang mengalami kematian. Doa nggak dijawab, butuh nggak ditolong. Ada saatnya, ya oke, kita akan lihat sekarang kebenaran firman Tuhan. Buka Alkitab kita bersama, ya. Ya, rata-rata bawa, puji Tuhan, saya senang saudara kalau lihat orang bawa Alkitab, amin. Minimal pegang Alkitab dulu, amin. Entah nanti Alkitab jadi pegangan urusan belakang, betul? Yang penting pegang Alkitab dulu, betul? Entah jadi pegangan hidup di urusan lain, amin. Ya, tegang sekali hari ini saudara. Mungkin karena hari kenaikan Tuhan, jadi saudara sudah bayangkan sebentar lagi kiamat Tuhan segera turun.
ngasih lama, saudara, saya mau beritahu saudara. Ya, jangan percaya kalau banyak pendeta bilang itu tahun 2012. Saya nggak percaya. Kenapa? Karena Tuhan banyak kasih saya penglihatan tahun-tahun yang masih lama. Nggak mungkin 2012. Saudara, jangan percaya, karena kenapa? Banyak pendeta maka selalu ngomong segera datang. Kalau Yesus segera datang, ngapain dia tiap hari minta sama orang kumpul kekayaan? Iya kan? Betul, kalau dia katanya Yesus segera datang, adakah punya duit dia pakai penginjilan? Kalau Yesus segera datang, enggak, dia simpan aja kasih sampai mati. Karena dia tahu dia tidak akan diangkat, amin. Jadi dia perlu persiapan duit banyak di dunia ini, amin. Ya, begitu saudara. Memang kadang-kadang ya, kalau kita ngomong di tempat yang maaf kata, ya, jadi dari tempat A, B, C, D itu gampang, nyikatnya lebih gampang. Ya, bisa lebih belak-belakan, saudara. Ya, memang tergantung tempat. Oke, sekarang sudah pegang Alkitab rata-rata? Iya, puji Tuhan. Saya akan buka dulu ya. Yang pertama, kita akan lihat pasal 21 dari Injil Yohanes. Saya akan cepat di sini ya. Saudara bisa kasih tanda di situ karena kita akan cepat di sini ya. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Amin. Yohanes gampang dicari, betul? Ya, kecuali nabi-nabi kecil itu kadang-kadang orang bingung, saudara. Baik, Injil Yohanes pasal 21. Ya. Ayat ke-1. Kemudian Yesus menambahkan diri lagi kepada murid-muridnya di tepi di pantai Danau Tiberias, dan ia menambahkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 12 muridnya yang lain. Saudara perhatikan di Alkitab, ya, kalau saudara perhatikan apa? Yang jadi nelayan itu murid Tuhan 4, amin. Jadi apa? Ternyata ada Thomas, ya kan? Ada Nathanael dari Kana yang di Galilea. Nathanael ini saudara jelas bukan nelayan, amin. Sudah tahu kan? Nelayan bukan nelayan? Sudah tahu. Karena makanya baca Alkitab itu bolak-balik. Kadang-kadang sekali aja nggak nangkep, 2 kali nggak nangkep, 3 kali nggak nangkep, bolak-balik terus. Ya, saya juga bolak-balik, Pak. Taruhnya kadang ada sini, kadang ada sana, ada sana. Itu bukan baca bolak-balik. Saudara, lihat apa? Ya, ternyata saudara, sesudah Yesus ini mati, saudara perhatikan, ya, murid-murid yang nelayan ini juga membawa murid-murid yang bukan nelayan pergi mancing. Saudara bisa bayangkan, jadi pengaruhnya luar biasa. Kenapa? Karena Petrus itu jadi murid tersenior. Kalau di dalam ilmu persilatan namanya tatuheng. Jadi murid kepala yang biasanya guru ngajar dia dan nanti ngajar murid-murid yang lain, saudara. Ya, itu. Nah, saudara perhatikan di sini apa? Ketika mereka bersama dengan Yesus, yang terjadi butuh apa? Gampang. Ya kan? Orang lapar 5.000. Tuhan bilang, apa yang kamu bisa perbuat? Ya, mereka bingung. Tuhan bilang, apa yang ada padamu? Kasih makan. Amin. Terus waktu Tuhan Yesus naik ke gunung bersama Petrus, Yohanes dan Yakobus, ya kan? Terus mereka tidak bisa usir roh yang mengganggu seorang yang sakit ayam itu. Tuhan Yesus bilang apa? Mana anaknya? Suruh bawa sini. Terus ditengking rohnya pergi. Ya kan? Jadi apa? Ketika bersama dengan Tuhan Yesus di waktu itu, ada masalah, ada pergumulan, langsung kelar, selesai, cepat sekali. Saudara. Nah, sekarang waktu Tuhan Yesus mati, saudara perhatikan, ya. Waktu Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, amin. Habis mati, cuma 3 hari kan, nggak lama-lama, jangan 30 tahun, pokoknya muridnya nunggu, amin. Iya. Terus apa yang terjadi? Mereka dapat melihat, dikasih penglihatan mau berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Pada itu kan pergi, nggak ada lagi, amin. Dari situ lagi, terus apa lagi? Datang lagi, pergi lagi. Jadi apa? Tidak lagi setiap saat orang mereka bersama dengan Yesus secara fisik. Tolong perhatikan dulu. Ya, ini yang kita perlu, saudara. Kenapa? Ketika engkau dan saya bertumbuh di dalam Tuhan, engkau akan belajar beberapa hal bahwa Tuhan yang begitu karib, begitu dekat, yang tiap kali engkau berseru langsung diberi, sekarang menjadi Tuhan yang kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak sepertinya. Kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak muncul. Nah, ini yang saudara dan saya mau pahami benar-benar supaya kalau Tuhan ada tetap kuat, Tuhan sepertinya tidak ada tetap kuat. Kadang tidak semua orang Kristen saudara punya iman yang kuat. Di gereja, ya, bukan terbang, amin. Ya, di rumahku kan nyungsep, gitu saudara tahu? Itu bedanya, saudara. Ya, baik, kita lanjutkan dulu. Ya, kita akan lihat di sini. Ya, murid-murid ini bukan hanya 12, saudara. Ada 12 murid plus siapa? Lihat, Simon Petrus ada, Thomas Didimus dan 12 murid yang
Jadi apa, saudara? Ternyata banyak sekali ini murid-murid, saudara, karena gurunya tidak ada, gurunya sudah mati, bangkit, kadang datang, kadang enggak, kadang hadir, kadang tidak. Mereka kembali ke mancing yuk, misalnya. Mungkin ngisi waktu, mungkin, amin. Mungkin daripada pegel nunggu, yang apa lagi? Ya killing time lah istilahnya, saudara, kan mancing yuk. Murid-murid yang lain juga ikut loh, saudara. Ya, jadi perhatikan apa? Orang yang putus asa biasanya gampang mempengaruhi orang lain untuk putus asa, saudara. Orang yang stres gampang bikin orang lain stres. Orang sakit hati gampang bikin orang sakit hati. Contoh, saudara punya teman baik, tiba-tiba kita, itu teman orang itu satu nggak baik loh, dia gini. Saudara langsung pasti terpengaruh, telan langsung. Amen. Umumnya begitu kan? Ya apa ya? Nah, oke, kembali di sini. Ya, mereka kemudian pergi kembali mancing. Kita nggak akan bahas, saudara, bahwa mereka mancing itu kemudian terjadi mujizat atau apa. Itu bukan poinnya pada malam hari ini. Tapi yang kita mau mengerti, ya, saudara akan melewati satu fase di mana sepertinya Tuhan selalu beserta dengan saudara dan saya. Itu dulu fase pertama. Fase yang kedua, di mana kemudian Tuhan seperti mati 3 hari. Jadi apa? Kita ikut dia seperti sia-sia. Kita ikut dia seperti apa gunanya? Dia mati. Sebenarnya apa? Pengharapan kita seakan-akan sia-sia. Kita punya pelayanan, kita ikut Tuhan, kita ngurus Tuhan, seakan-akan semuanya hilang pengharapannya. Itu fase yang kedua, saudara. Dan saudara dan saya perlu mengalami fase itu supaya kenapa? Saudara, kalau Yesus langsung jawab, Yesus langsung tolong ketika kita punya masalah, saudara dan saya sulit sekali punya iman yang bisa bertumbuh. Justru iman tumbuh, saudara, Alkitab bilang lewat penganiayaan. Saudara tidak kemudian iman tumbuh itu saudara dipotong-potong dulu baru tumbuh iman. Kita dipenjara tumbuh iman, bukan itu maksudnya, saudara. Kenapa? Aniaya itu juga bisa berarti kadang-kadang yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Ya, saya sering sampaikan, saudara, orang Kristen itu kalau sukses malah gagal, kalau gagal malah sukses. Kenapa? Orang Kristen kalau gagal itu sukses tiba-tiba apa? Rajin baca Alkitab. Sukses apa? Hatinya lembut mau ditegur. Amin. Amin. Saya kalau ketemu maaf kata orang-orang yang sudah bangkrut, saudara, Pak, tolong doakan. Apa salah saya? Tolong doakan, Pak, apa teguran Tuhan? Mereka gampang mau ditegur. Coba lagi sukses, jangan harap mau ditegur, saudara. Ya, jadi lihat, gagal malah sukses secara roh. Kami bisa bangun tengah malam, Tuhan. Kalau sukses, Pak, saya sudah kirim sekian ya, tolong doakan saya, tolong puasakan saya. Udah nggak sukses ya, saudara. Dia pikir semua bisa diwakilkan. Maaf kata ya, saudara. Tuhan nggak butuh duit, walaupun hambanya butuh duit. Ya, jadi jauh bisa membedakan mana kebutuhan Tuhan, mana kebutuhan hambanya. Banyak hamba memakai kata Tuhan, padahal bos nggak pernah suruh. Bapak di surga itu enggak gitu, saudara. Bapak di surga enggak bilang aku sudah pelihara kamu, kembali sekarang beri, kalau enggak beri awas. Itu kan bapaknya preman, betul? Betul, bapaknya pimpinan mafia. Amin. Bapak di surga enggak gitu, enggak beri enggak apa-apa. Kenapa kalau enggak beri nanti aku enggak beri? Cuman begitu paling. Amin. Iya, saudara enggak main. Saudara enggak tahu sekarang, awas. Langit jadi tembakau, tanah jadi besi. Itu kejam bener, saudara. Orang ngomongnya cuma nabur melulu. Memang nggak ada ayat lain di Alkitab selain nabur. Amin. Betul tidak, saudara? Kadang-kadang maaf kata bosan dengernya. Ya, saya sampai kadang-kadang malu, saudara. Berapa hari lalu? Ya, ketika saya masih pelayanan di Jawa Tengah, di beberapa kota, ada satu orang menghubungi saya, ya, pengusaha batu bara di Kalimantan. Pak Asen, ini pendeta minta lagi uang sama saya. Duh, minta lagi. Saya bilang, Bu, nggak usah dikasih. Kenapa, saudara? Ini pengusaha batu bara gede. Ya, orang baru sungguh-sungguh sama Tuhan, gitu loh. Dari dulu dia ini bukan aliran Pantekosta yang nggak bisa baca roh, nggak bisa dengar kata Tuhan. Lu sekarang mulai ikut yang kata Tuhan dulu. Saudara, ya kan, aliran Pantekosta kata Tuhan, saudara harus beri. Amin. Suruh beri. Menurut Tuhan tuh memangnya selalu cuma ngomong tentang beri. Aneh. Terus, iya Pak, dulu suaminya minta sekian puluh juta Pak. Istrinya, sekarang suaminya yang minta Pak, sekian lagi. Saya bilang, ibu kalau tidak Tuhan gerakan, gak usah. Tapi ini hamba Tuhan. Kan itu pasti disuruh Tuhan. Enakmu hamba Tuhan pasti disuruh Tuhan. Sering hamba Tuhan justru yang paling melawan sama Tuhan. Tahu saudara, itu di Alkitab banyak. Ya, siapa yang buta seperti hambaku, yang tuli seperti hambaku, kata Tuhan. Amin.
Tidak ada Tuhan bilang siapa tuli seperti jemaat. Amin. Tapi bukan berarti kemudian jemaat boleh tuli, amin. Iya. Saudara. Kenapa? Roh intimidasi. Dipaksa. Kenapa? Ini pengusaha gede, minta dikit kan nggak apa-apa. Buat dia kan cuma secuil. Saudara, banyak orang berpikiran minta sama orang kaya itu cuma secuil, nggak ada habis. Berarti boleh minta. Padahal belum tentu Tuhan boleh bilang boleh minta. Saudara, iya. Makanya saudara dan saya ingat, saudara dan saya harus punya dua urapan. Satu urapan raja, satu urapan imam. Urapan raja, urapan materi, urapan duniawi, kuasa-kuasa dunia. Ya kan, bisa punya duit dan segala macam. Urapan imam, urapan roh. Saudara, jangan cuma punya urapan roh tapi nggak punya duit. Akhirnya urapan roh pakai cari duit. Ya, baik, kita lanjutkan. Kenapa Pak kalau di gereja agak lembut, kenapa kalau di persekutuan lebih keras? Jawabannya sederhana. Kalau di gereja itu sekolahan, kalau di persekutuan itu kursus. Supaya apa? Kalau kursus itu berarti apa yang didapat di sekolah ingin ditambahkan di kursus supaya lebih. Kan gitu orang kursus, amin. Amin. Berarti kalau di gereja agak keras, di tempat kursus di sini, PD harus lebih keras. Amin. Jangan di PD malah lebih lembek. Nah ini penyakit. Orang ingin makanan tambahan malah datang cuma kasih bubur tambah lemes. Amin. Caranya gimana? Kasih jagung, kalau perlu jagung tua. Saudara makan jagung tua, pagi makan sampai sore kenyang. Amin. Kenapa? Kursus setengah mati bekerja mencernanya. Iya kan, saudara? Baik. Jadi kembali ke sini dulu. Yesus mati. Amin. Nah, saudara lihat sekarang waktu Yesus mati, gimana kondisinya? Lukas pasal 24. Supaya kita periksa, Tuhan, aku ini ikut Engkau itu di masa yang mana daripada pimpinan Tuhan. Jangan, kita hidup sebentar lagi 40 hari, 50 hari sudah kenaikan Pantekosta. Terus kita bisa bahasa roh, kita ngomong kosong. Saya mau beritahu saudara, nggak usah ngomong tentang bahasa roh, saudara. Ya, kenapa? Tanpa saudara dan saya dipimpin roh, bahasa roh ngomong kosong. Ya, kenapa? Banyak orang balalala, cuma nubuatnya tentang akan kasih mobil, akan kasih rumah, akan kasih apa, cuman itu. Saudara, Alkitab tidak tentang ngomong nubuat selalu tentang duit. Nubuat itu selalu tentang kehendak Tuhan, teguran Tuhan, nasihat Tuhan, bukan cuma duit. Ya, baik, kita lanjutkan. Sudah ketemu Lukas 24? Ayat ke-17. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka. Seseorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya yang orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara ini, ya telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Saudara baikkan, tetapi berapa perempuan dari kalangan kami telah mewujudkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Saudara perhatikan. Ya. Kalau saudara dan saya ikut Tuhan Yesus hanya sampai di level titik masa kematiannya. Saudara lihat apa yang dikatakan orang-orang Emausi. Ya. Kami dulu berharap kepadanya. Kami dulu macam-macam, saudara lihat. Tetapi apa? Imam-imam menyerahkan dia untuk dibunuh dan dia mati. Saudara, walaupun kami dengar dia, lihat, saudara coba kita akan ulang kembali pelan-pelan. Ya. Ayat 23. Mereka tidak menemukan mayatnya, lalu mereka datang dengan berita bahwa ia telah kelihatan kepada mereka, malaikat yang mengatakan bahwa ia lihat di sini. Levelnya orang ikut Tuhan hanya sampai Tuhan mati. Keadaannya apa? Berharap tapi kecewa. Terus apa lagi? Cita-cita, keinginan, apa pelayanan kayaknya nggak ada hasil. Itu ikut Tuhan sampai Tuhan cuma mati. Terus lihat lagi. Ya, lihat di bawahnya. Ya. Ada berita katanya dia hidup. Betul? Katanya. Saudara perhatikan, lihat lagi di sini, ayo. Ya, ayat 24. Dan mengatakan, ya ayat 23b, dan mengatakan bahwa ia
Kalau saudara dan saya lihat, ikut Yesus yang sampai level cuma mati, apa? Saudara akan hidup dari cuma katanya. Katanya Tuhan memberkati, katanya Tuhan bersegera, katanya Tuhan berkuasa, katanya semua. Buktinya belum terjadi di dalam hidup kita. Nah, ini Kristen yang ikut Tuhan cuma sampai Tuhan mati. Jadi saudara dan sekarang ya, saya ini ikut Tuhan yang sudah bangkit atau belum? Jangan merayakan kenaikan kalau nggak melewati proses-proses ini. Kenaikan itu cuma cerita. Saudara, ya, baik, kita lanjutkan dulu. Saya berharap saudara punya hati yang lembut untuk menerima pengajaran. Karena di zaman akhir kalau kita bilang terlalu banyak orang sudah tidak lagi bisa menerima pengajaran yang sehat. Mereka mau terima pengajaran yang bikin tambah hancur hidup mereka. Dalam arti, Tuhan akan segera menjawab. Salah. Kalau engkau segera dijawab, percaya perubahan langsung juga segera berhenti. Amin. Amin. Saya sering kasih contoh di mana-mana yang gampang sekali. Seorang anak waktu mau semesteran rajin doa. Selesai semesteran doa lagi nggak? Amin anak-anak. Amin? Iya kan? Seorang yang belum dapat kerjaan akan rajin ibadah, rajin doa. Selesai dapat kerjaan, semangat seperti itu lagi doanya? Nggak. Amin? Makanya perlu agak lama dijawab supaya kenapa? Kehidupannya berubah sehingga kehidupan itu menjadi sebuah lifestyle, style hidupnya. Ya, itu perlu waktu lama untuk merubahnya, saudara. Ya. Saudara pikir saya bisa korban di sini, waktunya singkat untuk berubah. 19 tahun saya menunggu Tuhan. 19 tahun diproses, saudara. Hampir setengah dari umur saya. Enggak gampang. Kenapa? Sifat-sifat jelek lama diproses untuk jadi baik. Kadang-kadang sudah hilang pun bisa dimunculkan kembali lewat banyak peristiwa. Iya, baik. Jadi, kalau bilang saudara hari ini berharap Tuhan segera jawab, saya bilang mohon maaf, enggak. Kalau itu cek menit yang segera jawab, monggo, silakan. Ya. Kenapa? Tuhan lebih senang saudara dan saya hidup benar daripada hidup diberkati. Karena hidup diberkati saja belum tentu saudara dan saya bisa tahan tetap hidup benar. Betul? Tapi hidup benar, cepat atau lambat pasti diberkati. Gampang. Ya kan? Oke, jadi kembali ke sini. Lihat apa? Katanya. Terus saudara akan dengar perkataan orang bersaksi. Oh Tuhan angkat saya, Tuhan. Kata mereka. Kata orang lain, konon. Tapi tidak mengalami. Nah, terus saudara lihat. Sesudah itu Yesus bangkit. Amin. Dia menampakkan diri beberapa kali. Menampakkan diri. Tapi perhatikan. Ya, yang biasanya 3,5 tahun makan bareng, tidur bareng, ngobrol bareng, semua bareng. Sekarang apa? Nampakkan diri. Nanti pas ngumpul, nampakkan diri lagi. Enggak, setiap hari dia menampakkan diri bersama-sama. Begitu loh. Nah, level ini apa yang terjadi? Saudara perhatikan. Ya. Kadang kita doa rasanya kering, tidak ada apa-apa. Kadang kita doa rasanya ada hadirat Tuhan. Ini masa-masa seperti itu yang akan saudara dan saya alami. Terus apa? Kadang semangat sekali. Oh, lihat apa waktu nyembah. Waduh, bisa nangis. Amin. Kadang waktu nyembah, saudara maaf. WL nangis. Kita kadang-kadang mesem-mesem lihat kiri kanan. Karena tidak terjamah. Oke, sekarang bisa tangkap maksudnya pelan-pelan. Level sampai di situ. Oke, kita lanjutkan. Ya, saudara. Hari-hari ini memang sangat panas, saudara. Baik hujan, tapi memang global warming tidak bisa dihindari. Amin. Karena saudara dan saya tiap hari pakai kendaraan itu juga menghasilkan panas, menghasilkan gas. Betul? Dan saudara dan saya kalau kebanyakan makan juga pencernaan nggak bagus, menghasilkan gas yang lebih jahat. Amin. Ya, itu kalau gas itu saudara ledakan di restoran bahaya. Iya, itu jadi masalah sama yang punya restoran, bisa disumpah-sumpahin saudara ya. Oke, itu gas yang beracun sekali. Baik, kita lihat, makanya jangan terlalu banyak makan singkong dan lain-lain ya. Itu menimbulkan gas seperti itu. Baik. Ya, tapi gas itu bisa terbakar saudara ternyata. Ya, saya buka di internet, gas itu ternyata mengandung gas butan. Ya, gas butan itu bisa terbakar, saudara. Baik, jadi hati-hati. Amin. Iya, kalau lagi masak ibu-ibu jangan sembarangan ya, kalau meledak repot. Baik, kita lanjutkan. Ya, kamu nggak percaya buka internet, gampang. Amin. Sekarang semua pengetahuan dicari di internet, khotbah pun bisa dicari di internet, gampang. Kalau jadi pendeta zaman sekarang. Saudara, mau cari apa? Keselamatan, saudara cari aja pencet salvation gitu. Tapi kalau orang, tinggal cari klik. Udah, pinter khotbah. Curi-curi dari orang. Amin. Baik, kita lanjutkan. Nah, di level ini, saudara perhatikan, ya, Tuhan menampakkan diri, ya kan? Murid-murid kumpul menampakkan diri. Tapi perhatikan, Petrus dan lain-lain kembali ke kehidupan semula. Kenapa? Mereka belum terbiasa hidup, saudara perhatikan,
dengan iman, tidak dengan mata. Kalau lihat Yesus, oh ada Yesus di sebelahku, haleluya. Oh Yesus dekat. Terus apa? Mereka belum lepas dari hidup dari perasaan. Kenapa? Yesus kan waktu mereka tunggu-tunggu kan nggak muncul-muncul nih. Terus akhirnya apa? Suatu hari Petrus bilang, pergi mancingnya. Kenapa? Mungkin kelamaan nunggu. Kok Tuhan nggak nampak-nampakan diri? Nggak pergi mancing yuk mending. Ya, kita cari ikan. Saudara tahu kan ikan-ikan di Danau Tiberias gede-gede segini tuh loh. Ya, makanya pergi ke sana kalau punya duit. Amin. Amin. Jangan cerita, Tuhan apa? Waktu mereka tebar jala ada 153 ekor ikan apa ya? Belut. Jangan, saudara nggak pakai belut di sana. Belut orang Israel nggak boleh makan. Saudara tahu? Di dalam tubuh belut itu ada sekitar 300 jenis bakteri. Ya, yang suka makan belut hati-hati. Makanya buka internet. Ya, biar ngerti. Pendeta juga perlu buka internet. Saudara jangan nggak ngerti apa-apa. Amin. Ya nggak, gaptek susah kalau orang gaptek. Amin. Facebook tahu apa ya Facebook? Kasihan. Amin. Amin. Ya mesti tahu Facebook, tahu. Begitu loh biar keren. Amin. Jangan semua nggak tahu, kalau perlu ibu-ibu semua diajarin. Amin, bikin blog. Amin. Iya, jadi ibu-ibu bisa chatting bareng, tukar kesaksian dan lain, itu bagus daripada ibu-ibu shopping melulu. Amin. Kalau dia di depan komputer murah biayanya, sebulan paling berapa ratus ribu, betul? Kalau dia sekali pergi BNM bisa 1 jam berapa, saudara? Betul? Baik, makanya punya istri itu kadang-kadang sangat mahal, saudara tahu? Ya. Oke, baik, kita nggak lanjutkan, ya. Tapi bukan berarti saudara dan saya habis punya istri itu terus takut, itu enggak, saudara. Saya pun ingin beristri sampai hari ini, saudara. Ya. Oke, kita lanjut. Ya. Tapi jangan terus ada yang berpikir, wah ada harapan, enggak, saudara. Ya, itu harapan bukan buat engkau, saudara tahu? Baik, kita lanjutkan. Ya. Sekarang di sini saudara lihat kembali kebenaran firman. Mereka kembali ke kehidupan semula karena kenapa? Apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada mereka, Tuhan sudah ajarkan kepada mereka, bahwa Tuhan memanggil mereka menjadi penjala jiwa, Tuhan mengajar mereka kebenaran, bahwa mereka sudah ditetapkan oleh Tuhan sebagai apa? Sebagai apa? Saudara perhatikan. Ketika Yesusnya tidak setiap saat bersama dengan mereka kehilangan janji itu, mereka melupakan pengajaran itu, mereka terus apa lagi? Tidak ingat apa rencana Tuhan dalam hidup mereka. Mereka kembali ke posisi pekerjaan semula. Kenapa? Banyak umat Tuhan, saudara, tidak bisa masuk ke dalam level sampai Yesus bangkit dalam hidup mereka. Karena kenapa? Kalau doa rasanya, sudah doa berbulan-bulan nggak ada rasa apa-apa, berhenti doa. Ini, karena Yesus kan nggak hadir setiap hari lagi sama mereka, kadang-kadang muncul, kadang-kadang nggak. Nah, justru apa, saudara, mereka masih hidup dengan mata. Kalau nggak lihat nggak ada, ya udah kita pergi yang lain-lain. Kalau ada, mari kita berkumpul berdoa. Ini Kristen yang seperti ini, saudara, Kristen yang akan mengalami terlalu banyak kegagalan karena mereka hidup dari matanya, mereka hidup dari perasaannya. Rasanya janji Tuhan sudah dekat, rasanya hampir, tiba-tiba hampir-hampirnya nggak hilang, lemes lagi ya. Sudah doa, sudah semangat, pokoknya Tuhan aku percaya. Tunggu tahun-tahunan dari aku percaya, hilang, cahayanya hilang, saudara, terakhir, udah lembek. Ini level yang ke berapa tadi? 3. Ya. Nah, kenapa sampai seperti ini, saudara? Supaya saudara dan saya mengerti apa? Yesus itu, ya, buat murid-murid mereka kan dengar Yesus akan bangkit. Amin. Tapi buat mereka kan nggak masuk di pikiran gimana sih? Mereka nggak ngerti ya waktu Yesus katakan bahwa pada hari ketiga aku akan bangkit. Ada murid yang disuruh, kamu tanya apa maksudnya? Pernah baca Alkitab? Saya nggak buka ayat itu. Ya kan? Pernah ada. Murid-murid nggak ngerti. Nah, perhatikan di sini apa? Murid-murid punya pengharapan supaya Tuhan begini-begini, sedangkan Tuhan punya tugas dari Bapaknya supaya umat begini-begini. Jadi apa? Nggak ketemu. Umat maunya Yesus segera jawab, segera tolong. Allah Bapa maunya anaknya tambah maju, nggak ketemu. Bisa ditangkap maksudnya? Terus apa lagi? Ya. Allah Bapa ingin orang-orang ini punya iman yang kuat, walaupun belum dijawab tetap percaya. Sedangkan kita bilang, aduh Tuhan aku sudah lemah, mana jawaban, nggak ketemu. Tuhan ingin kita tetap percaya, sementara kita rasanya sudah nggak kuat lagi untuk percaya. Jadi nggak ketemu, saudara, maunya bapak sama anak. Ya, kita lanjutkan. Ya, nah kembali tadi, kalau anak-anak masih banyak guru, amin. Aduh, kamu ganteng. Terus bilang gitu kan masih, ini ada mainan. Betul, di dokter anak selalu mainan ada, boneka ada, betul?
Coba kali Caci pergi dokter, terus tiba-tiba, Ci suka boneka nggak? Nih peluk-peluk boneka dulu. Pasti bilang, dokter saya nggak idiot, tahu? Suruh peluk boneka umur segini, amin? Sembarangan, betul? Iya, makanya jangan suka pendeta yang guru-guru melulu. Kadang-kadang pendeta juga perlu serius, ya kan? Guru juga perlu. Kenapa? Kalau saudara guru itu ada 30 sekian saraf di wajah itu bergerak supaya awet muda. Ya kalau nggak bergerak terus kan lama-lama ya itu wajah masa depan. Amin. Nanti ketemu istrinya dia bilang, "Ma, aku bayangkan kenapa wajahmu sekarang persis 20 tahun yang akan datang." Ya enaknya apa? Begitu bilang, "Ma, sejak aku ketemu kamu misalnya tahun 80, kok tetap sama ya kayak gini wajahnya." Ibu-ibu kan paling senang digituin, amin. Amin. Baik. Jadi level yang ketiga, saudara perhatikan. Mungkin kau sudah berdoa, mungkin Tuhan sudah janjikan sesuatu, mungkin Tuhan sudah nyatakan apa janjinya, rencananya dalam hidupmu dan hidup saya. Tapi kemudian apa? Dia kadang datang dan pergi. Kadang apa? Dia janjikan lagi, aku akan beri. Misalnya, aku tetap ingat janjiku. Dia katakan lagi, dia hadir kembali dalam hidup saudara dan saya. Tapi kadang waktu butuh sekali, doa-doa dia nggak lakukan apapun, dihibur pun tidak. Saudara perhatikan, waktu doa nggak pernah rasa apa-apa, nggak pernah rasa, saya rasa sejahtera di doa, malah doa mumet. Itu prosesnya, saudara sedang ikut Yesus ya. Ini dia, bangkit. Nah, sekarang masuk level keempat, Yesus ya naik ke surga. Yuk kita buka sekarang. Ya, supaya kita mau ukur, abis ini kita mau berdoa, kita mau ukur masing-masing. Ya, supaya kenapa? Level-level ini kita bisa lewati dengan baik. Ya, jangan sampai waktu level Yesus mati, pengharapan kita hilang. Kami sudah berharap kalau ikut Tuhan, ekonomi kami diperbaiki. Kami sudah berharap kalau kami bertobat, Tuhan tolong. Kami berharap kalau pada saat kami mulai berdoa, Tuhan akan jawab dan segala macam. Tiba-tiba nggak ada apa-apa. Tuhannya seperti diem aja, nggak lakukan apapun. Itu Tuhan lagi mati, saudara. Tenang aja, bentar lagi bangkit. Amin? Iya, cuma habis bangkit, dia nggak tiap hari bersama kita. Itu masalahnya yang tadi level 3. Sekarang masuk level 4. Ya, supaya nangkep. Supaya kenapa? Biar rasanya aku nggak rasa ada Tuhan bersamaku. Aku biar nggak rasa. Lah, saudara tahu Tuhan ada di mana-mana. Amin. Bagaimana bilang Tuhan nggak ada? Cuma karena kita nggak rasa. Saudara, itu doang. Saya pernah, saudara, walaupun saya peka. Ya. Pernah saya doa dan doa dan doa, saya tidak pernah merasakan kekeringan suasana doa seperti itu. Air mata saya pun tidak bisa keluar. Saya menyembah pun rasanya adalah sekedar ngomong, sekedar nyanyi. Pokoknya pernah saya ngalamin. Sampai saya bilang, Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, di mana Engkau? Tuhan, saya salah apa? Kenapa? Rasanya nggak ada Tuhan waktu saya doa. Enaknya kalau lagi doa, rasa sesuatu kayaknya Tuhan dengerin kita gitu. Daripada doa terus kosong, rasanya nggak nyaman. Ya kan? Terus apa? Saudara, saya doa Tuhan. Pokoknya nggak enak. Kalau saudara sudah peka, saudara bisa rasa hadirat itu ada atau tidak. Ya, terus apa? Oke, saya melek. Saudara, saya lihat Tuhan Yesus berdiri 2-3 meter di sebelah saya, Tuhan berdiri. Diam. Saya mengerti apa? Kadang dia perlu membuat kita tidak merasakan kehadirannya, supaya kita hidup mulai imannya lebih tumbuh. Anak kalau kerjain PR dikerjain semua sama mamanya, kapan belajar? Amin? Amin. Jadi apa? Kadang-kadang mamanya cuma bilang, ya segini kali segini berapa? Ayo hitung. Dibantu hitung nggak? Bukan. Ini kali ini kan mama kerjain apa? Udah kamu tidur. Itu kan mamanya dapat 100, amin. Tapi mamanya goblok. Betul, pelajaran gitu dapat 100, mestinya dapat 10.000, amin. Iya. Jadi kita mau perhatikan apa? Kalau Tuhan terus tolong roh kita, waktu doa rasa hadirat Tuhan, waktu stres langsung dihibur, roh kita nggak pernah jadi perkasa. Kenapa? Roh kita benar-benar jadi roh yang lemah, yang setiap hari harus didampingi, setiap hari harus dihibur, setiap hari harus dibakar-bakarin lagi supaya nyala. Itu roh yang nggak ada apa-apanya. Iblis nggak pernah takut. Tapi kalau biar nggak rasa hadirat Tuhan, aku tetap percaya. Biar aku doa rasanya Tuhan nggak dengar, rasanya, semua rasanya loh, saudara. Padahal setiap doa saudara tahu dia dengar. Saya masih ingat, saya pernah ingin sesuatu barang, saudara. Ya, berapa tahun yang lalu. Terus saya lihat buku rekening bank saya. Kalau saya beli, cuma sisa berapa ratus ribu uang saya. Jadi saya tidak beli barang itu, saudara. Karena kenapa? Lah kalau beli nanti uang di bank kurang. Terus ada apa-apa nggak bisa ngambil kalau ada keperluan mendadak. Jadi saya nggak beli. Kan otak manusia kan begitu. Amin.
Ya, pakai otak perhitungan, macam-macam. Makanya terlalu banyak saudara dan saya hitung-hitungan, amin. Tuhan tuh pusing. Kenapa? Kasih anak-anak Tuhan tuh sepinter orang Israel, ngelawannya kebanyakan. Amin. Orang Israel kan orang pinter. Saudara tahu yang bikin Facebook itu siapa? Orang Israel, orang Yahudi. Saudara, iya kan? Terus yang bikin maaf kata flash disk yang pertama kali, ya, flash disk begini, itu orang Yahudi. Orang mereka tuh pinter. Akhirnya apa? Tuhan bikin mereka sangat pinter supaya cepat ngerti maunya Tuhan. Ternyata mereka kelewat pinter ngelawan maunya Tuhan. Amin. Amin. Terus Tuhan bikin bangsa lain goblok. Dia pikir kalau goblok gampang diajar, disuruh nggak bisa diajar. Pusing Tuhan tahu. Amin. Dikasih kepinteran banyak alasan untuk ngelawan. Dikasih goblok diajar nggak ngerti. Terus diapain enaknya? Ayo. Makanya akhirnya Tuhan bilang apa? Udah, aku akan berikan kamu hati yang baru dah, daripada susah nih ngajarnya, mending hatinya dikasih yang baru biar lebih gampang. Amin. Iya tidak, saudara. Coba saudara makanya belajar. Orang Yahudi itu kan otaknya pinter luar biasa, saudara. Ya, kalau saudara perhatikan, Rusia pun sekarang beli alat tempur dari Israel, saudara tahu? Alat perang itu Rusia belinya dari Israel loh. Saudara, ya. Kenapa? Ada alat tempur pesawat cuma kayak gini gedenya. 35 cm tok. Ya. Itu Israel bisa bikin tanpa suara. Saudara. Rusia bikin itu persis suaranya wang. Jadi gampang ditembak karena kedengeran. Saudara, yang Israel bikin nggak ada suara. Jadi apa? Tiap pasukan itu, saudara, satu unit pasukan dibekali satu pesawat kecil. Jadi kalau mau pergi perang musuhnya di sana masih 2 kilo, dia terbangin dulu pesawatnya. Dari sini dia lihat pakai komputer dulu di mana sembunyi. Nah, udah itu ditembakin mati. Saudara. Nah, Rusia nggak bisa bikin. Akhirnya apa? Beli sama Israel. Coba, saudara. Pintarnya Tuhan bikin otak mereka itu. Amin. Jadi saudara dan saya seringkali apa? Ada otak Yahudi, juga ada otak bangsa kafir. Satu, kalau kebanyakan alasan untuk nggak nurut, semakin banyak alasan untuk bantah, itu dikasih otak Yahudi. Amin. Amin. Pintar untuk ngelawan. Amin. Pak, kok keras sekali khotbahnya? Perlu keras. Kalau lembut-lembut doang, sekolah yang terlalu lembut disiplinnya, anaknya goblok semua. Amin. Amin. Saya masih ingat kami sekolah disiplinnya minta ampun. Saudara, yang ngajar suster-suster, frater-frater sekolah Katolik. Itu langsung sudah berdiri di pintu, belum guru keluar, yang guru yang pelajaran tadi, guru yang baru dan nunggu. Kadang-kadang pegel, saudara, maunya apa? Nantilah 15 menit lagi, 20 menit lagi lu datang gitu loh, biar kita bisa teriak-teriak dulu lah, ibu-ibu. Ini enggak, baru lihat, udah nunggu di depan. Pegel, saudara. Tapi itu membuat sekolahnya bermutu. Amin. Saudara aja jadi orang tua nggak mau sekolahin anak saudara yang model nggak ada PR-nya. Amin. Ya tanya, nah ada PR? Nggak ada, sekolah kita merdeka, bebas. Jangan sekolah anakmu goblok nanti. Amin. Iya, saudara, Tuhan pun gitu. Supaya anak-anaknya pintar, disekolahkan yang disiplin. Nggak amin juga. Maunya Tuhan memberkatimu. Ya kan? Tuhan tolong engkau. Aduh, sembarang. Jadi Kristen kadang-kadang. Aduh, kasihan Tuhan Yesus, amin. Sudah rela mati. Amin. Supaya kita ini mengenal Bapa. Terus apa lagi? Supaya dia bisa bawa kita kepada Bapa sebagai umat yang berkenan. Kadang-kadang dia mau bawa apa? Kalau umatnya sementara cuma minta-minta aja kerjanya. Betul? Iya kan? Kasihan Tuhan Yesus, betul? Wah, nggak peduli, dia kan Tuhan. Loh, saudara, kalau kau cinta sama Tuhan, punya kasihan sama Tuhan, betul? Kalau orang udah jatuh cinta, ada kasihannya, amin. Amin. Misalnya pacarnya datang basah-basah, aduh, yang lu kenapa mesti datang? Nggak apa-apa kalau memang hujan, amin. Iya, kan kasihan, betul? Nggak bilang syukur, biar basah dia membuktikan cinta. Kalau perlu yang kau pulang sekarang jalan kaki tambah basah, amin. Loh, ini bukan cinta, amin. Ini perempuan sakit jiwa. Kita lanjutkan, saudara. Ya, sampai di mana tadi? Sekarang buka kitab Kisah Rasul, ya kan? Ya, di Kisah Rasul kan Tuhan Yesus ceritanya naik ke surga dari bukit itu, bukan dari gunung Tangkuban Perahu. Ya, saudara, bukan. Ya, jadi makanya saudara perlu juga pergi Israel apa? Pergi lihat, oh di sini ini namanya kapel kenaikan, biar tahu. Amin. Kalau punya duit pergi. Jangan nanti waktu mati nyanyi, amin. Apa? Waktu nyanyi dulu lagu Oh Yerusalem, hatiku rindu ke sana. Tuhan bilang masih hidup, nggak pernah rindu, cuma beli tanah, beli rumah melulu. Amin. Udah mati mau masuk sembarang. Ya kalau belum ada duit ya jangan paksa. Kalau punya duit pergilah. Amin. Gitu.
Saudara berdoa di situ, ya kan, di Garden Tomb berdoa, amin. Di apa lagi? Itu loh, di tempat Tuhan waktu ditangkap tuh, berdoa di situ, ya Getsemani. Jadi apa? Biar ngerti, oh ini benar-benar ada di sini, biar ngerti. Kalau punya duit, jangan beli tanah, melulu tanah, beli rumah, beli aduh. Terus mati dinyanyiin, rindu sama Yerusalem, gombal. Baik, Tuhan seringkali kita bohongi melulu, saudara. Makanya kadang-kadang Tuhan bilang mungkin, mana sini ngomong, kok anak-anakku berani sekali sama aku, setan aja nggak berani. Tuhan bilang apa? Memang, saudara, kenapa? Anak lebih berani, kenapa? Ya mereka kan bukan anaknya setan, Tuhan. Iya, baik, itulah itu. Ya, lihat sekarang pasal 1, ya, ayat ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi ayat 7, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awal menutupinya dari pandangan mereka. Nah, sekarang jadi saudara, di dalam proses pengangkatan, saudara perhatikan, sesudah itu diangkat, Yesus katakan apa? Mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem, ayat di atasnya. Mereka harus menunggu. Nah, saudara perhatikan, sesudah saudara dan saya ikut Yesus yang selalu kelihatan, selalu nyata tolong, selalu nyata jawab. Ada saatnya saudara masuk level Yesus yang mati, nggak jawab, nggak tolong, biarkan. Seperti dia nggak punya kuasa, udah nggak peduli lagi sama kita. Yang ketiga, saudara akan masuk apa? Kadang dia ada kelihatan, kadang nggak, kadang ada, kadang nggak. Kadang tolong, kadang biarkan, kadang beri, kadang nggak. Itu level yang ketiga. Nah, terus yang level selanjutnya, saudara perhatikan. Ya, level kenaikan. Ya, di mana proses kenaikan? Yang terjadi apa? Tuhan suruh tunggu. Jadi, saudara dan saya ini lihat, kalau ada dalam hidup kita hal-hal yang terus, sudah harus tunggu. Tunggu, sudah doa pun belum dijawab, sudah bergumul pun belum diberi, sudah butuh pun sangat butuh belum dikirim. Itu saudara masuk level tunggu. Dan tidak semua orang di Alkitab lulus, terlalu banyak orang di Alkitab tidak lulus dalam hal menunggu. Saudara, coba saudara lihat, tadi pagi saya sudah sampaikan di gereja, ya. Contohnya yang nggak tahan nunggu, Lot. Tuhan kan bilang sama Abraham, Abraham pergi ke tanah yang akan aku tunjukkan. Jalan terus sampai di lembah Yordan, dia ambil tanah lembah Yordan. Padahal Tuhan nggak tunjukkan ini tanahnya, betul? Nah, Abraham jalan terus sampai Tuhan bilang apa? Pandang kiri kananmu, utara, timur, barat, selatan. Inilah tanah yang akan aku berikan. Lot nggak sabar, saudara perhatikan, nggak mau nunggu sampai di mana ditunjukkan. Dia pilih lembah Yordan. Dia pikir dia bisa kaya raya. Dia keluar dari lembah Yordan. Dia jadi Mr. Flintstone, tinggal di gua. Amin? Betul ceritanya begitu? Nah, yang kedua, saudara perhatikan, tokoh-tokoh yang tidak mau menunggu. Bapak Abraham. Saudara, dia ikut, dia taat keluar dari Ur Kasdim. Tetapi ketika dia 10 tahun menunggu, dia udah nggak taat. Mau bukti ayatnya? Saya bukain. Sesudah Abraham 10 tahun tinggal di Kanaan, maka Sarah bilang, betul? Yang aku ini udah mandul, amin? Amin. Ini pembantuku lagi bahenol, amin? Maka Abraham bilang, oke, amin? Iya nggak? Abraham nggak bilang, sayang cintaku nggak bisa beralih ke wanita lain. Dia nggak bilang gitu, betul? Dia bilang, puji Tuhan, aman? Istriku setuju. Peraturan pemerintah juga gitu, saudara. Pokoknya kalau istri setuju boleh nikah 2. Ada kan PP 10 yang membatasi pernikahan tuh? Ada. Betul, itu ngambil di kitab Kejadian. Saudara, kenapa dia tunggu 10 tahun? Lama-lama pegel juga 10 tahun loh nunggunya, saudara. Betul? Terus lihat nih masih segar, fresh, amin? No, udahlah, dia bilang istriku juga gak keberatan. Iya kan? Saudara, terjadi. Terus, saudara perhatikan lagi, yang orang-orang gak sabar di Alkitab. Ya, Saul, gak sabar. Sampai bilang 7 hari, betul? Pagi-pagi bener hari ke-7 udah bingung, udah stres. Dia potong pertemuan sendiri. Dia marah sama Samuel, dia bilang kerajaanmu dikasih orang lain. Nggak sabar nunggu. Daud pernah nggak sabar nunggu. Karena diumbar-umbar terus sama Saul, hidup sengsara, masuk dalam gua. Udah kedesak. Saul pergi situ kan, betul? Nggak tahu ceritanya. Terus Daud potong dia punya punca jubah. Dalam arti, aku mau beritahu kamu, kalau aku mau bunuh kamu kecil, buktinya bisa aku potong, amin? Tapi berdebar-debar hati. Tuhan bilang apa? Kasih tidak sejahtera kan. Kalau saudara berdebar-debar hati, jangan bilang, oh ini darah tinggi kali. Betul kan? Bisa jadi nggak sejahtera, hati-hati.
Tapi jangan tiap Tuhan bilang suruh beri, tiba-tiba berdebar-debar. Ini pelit. Baik. Jadi kembali ke sini, saudara. Ya. Akhirnya apa? Dia tidak lakukan. Betul? Berdebar-debar hatinya. Dia tunggu sampai Saul dimatikan oleh Tuhan sendiri. Betul? Betul? Akhirnya apa? Sampai mati dia tetap jadi raja. Dia sabar. Pernah hampir nggak sabar. Waktu kasus jadi hina sama istrinya, apa? Suaminya? Siapa tuh? Ya, waktu dihina sama Nabal tuh, dia bilang, "Daud itu siapa? Tersinggung, kenapa? Bukankah Tuhan berjanji kepadaku aku akan jadi raja? Jangan hina, ini memang belum jadi raja." Amin. Tapi tak bunuh dulu. Amin. Lihat, dia hampir nggak sabar. Lihat. Terus saudara perhatikan, Gehazi, Elisa ikut Elia itu sekitar 18 tahun. Elisa ini orang kaya ya saudara, Alkitab bilang. Ya, kenapa? Bagaimana orang kaya ini, saudara lihat, membajak sawah dengan 12 pasang lembu. Kaya, tanahnya luas sekali. Makanya perlu banyak lembu untuk membajak. Kalau cuma sepetak, satu lembu doang udah cukup. Amin. Tapi lihat, dia kaya raya. Terus apa? Ikut si Elia, bukan jadi pengatur Elia. Sorry Elia, donatur nih, jangan sembarang. Amin. Tapi dia menjadi bujangnya, kata firman. Amin. Nah, ya saudara dan semua, sekalipun saudara punya segala sesuatu, Tuhan mau saudara dan saya tetap punya hati hamba, itu paling penting. Ya, jangan udah punya segala sesuatu, mulai hati memperhamba, silakan. Ya, pendeta saya pun sering ngalamin. Pak Asun kami undang tanggal segini, saya periksa jadwal saya, waduh nggak bisa, udah terisi. Terus tanyanya apa? Pak Asun mintanya berapa? Loh, saya bukan minta berapa, memang saya nggak bisa, udah ada jadwal. Kadang-kadang merasa apa? Lu dikasih bayar berapa sana? Segini. Oke, lu pindah sini, saya tambahin. Batalin sana. Itu kan nggak benar. Saudara mau nunjukin kuasa. Ya. Ada lagi, Pak Hasan, saya mau jemput sekarang ya. Kita mau doa. Saya bilang nggak bisa, saya ada janji sama orang. Kadang-kadang gitu juga. Dia pikir kasih duit, kita jalan terus. Kita hamba Tuhan, tangkapnya bukan hamba duit. Sembarang, kita memang butuh duit. Saudara, tapi bukan hamba duit. Tolong tanam. Ya, nggak sembarang, saudara. Kadang-kadang semua disamaratakan. Ya, ini yang bahaya, saudara. Baik. Terus, saudara lagi yang nggak sabar, siapa tadi? Elisa sabar 18 tahun ikut Elia. Cuma jadi kuli, mantan orang kaya. Ikut nabi yang kiri. Kira-kira enak kan? Nggak enak. Tapi dia turut, dia menjadi nabi yang lebih besar dari Elia cuma lakukan berapa mujizat. Kalau saudara perhatikan Elisa, banyak benar mujizat yang dia kerjakan. Terus Elisa ngambil satu calon apa? Calon nabi juga dilatih. Namanya Gehazi. Amin. Nah, waktu si Naaman sembuh, Gehazi nggak sabar tunggu berkat. Amin. Oh, ini orangnya udah berkat nih, pasti dari Tuhan, pasti orang ini tergerak. Ambil aja, kita nggak minta kok. Betul? Tapi si Elisa nabi yang benar pasti doa, Tuhan ini boleh terima nggak? Nggak semua berkat boleh diterima. Kenapa? Pendeta harus menunjukkan dia dipakai Tuhan dengan harta. Kalau dia nggak punya harta, dia nggak dipakai Tuhan. Itu kesimpulan manusia. Ya, makanya banyak manusia ikut pendeta yang sukses materinya. Ya, kalau udah sukses materi dia ikutin. Pokoknya sukses duit aja, nggak sukses kenal Tuhan. Ini si Gehazi nggak sabar supaya jadi nabi sukses. Kenapa? Jangan cuma punya urapan, bisa jamak orang jatuh, amin. Tapi juga bisa bikin orang jatuh-jatuh dan terkagum-kagum karena kekayaan. Dipakai Tuhan, semua punya Mercy model terbaru, amin. Misalnya gitu, rumah, maaf kata AC model terbaru, semua terbaru. Bahkan mungkin istrinya dia minta baru lagi satu. Ya, saudara lihat nih. Gehazi langsung apa? Nguber, minta. Dia nggak sabar diberkati. Dia nggak sabar nunggu waktu Tuhan memberkati dia secara materi. Ya kan? Saudara perhatikan lagi, ya di perjanjian baru. Yudas kalau ikut Tuhan tuh pasti cepat lambat diberkati. Amin. Yudas nggak sabar, kenapa? Yang ada sekarang aja gua ambil. Amin. Pakai hikmat pisah-pisahin dikit. Anggap apa? Upah, ikut ngatur keuangan. Amin. Anggap gaji kan bisa aja kok. Betul? Ya tidak. Dia ambil, dia nggak sabar. Sementara rasul-rasul yang sabar, lihat, waktu sesudah hari Pantekosta, orang-orang membawa kekayaan harta benda diserahkan dikasih rasul. Udah lihat? Kalau Yudas nggak sabar.
Saudara, kalau rasul-rasul enggak, pokoknya ikut Tuhan aja, nurut Tuhan. Nanti harta benda semua dijajah di kaki rasul-rasul, kata kisah rasul. Udah baca? Pernah? Apa saya perlu bukakan? Nggak usah dibukakan. Saudara tahu kisah rasul, ada cerita. Lihat, mereka sabar. Terlalu banyak ketidaksabaran merusak sekarang. Ya. Jadi kalau sekarang saudara disuruh tunggu, Tuhan seperti apa? Saya sudah tunggu, saya sudah tenang. Itu levelmu. Kenapa? Engkau akan masuk ke level apa? Kenaikan Tuhan dan kemudian turunnya Roh Kudus. Kita akan masuk ke itu sekarang. Ya. Sekarang udah berapa level kita pelajari? 4. Sekarang kita masuk level 5. Ya. Jadi level keempat adalah menunggu. Lihat, 500 orang ngantar Tuhan Yesus say goodbye waktu Tuhan Yesus naik ke surga, 500 kata Alkitab. Ya kan? Selama 50 hari berapa? 380 hilang. Karena hari Pantekosta 120 orang doang di atas itu. Kenapa? Suruh minggu 50 hari aja nggak betah. Ya. Terus masuk ke apa? Sekarang Pantekosta, pasal 2. Nah, supaya saudara dan saya sekarang harus masuk di masa Pantekosta. Jangan masa yang liwat-liwat, oke lah, udah lewat tuh. Tuhan Yesus mati, dia udah bangkit, jangan lagi kondisi ikut Tuhan yang sedang mati. Nah. Ya, oke, lanjut. Kisah Rasul pasal 2. Sekarang kita akan lihat ayat 1. Ketika tiba hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit sebuah bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi semua rumah di seluruh di mana mereka duduk. Maka tamparlah pada mereka lidah-lidah api seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lihat, ada 2 hal yang mewakili kehadiran Roh Kudus. 1, angin. Kedua, api. Dan di perjanjian lama, saudara, itu juga terjadi. Saya sudah share tadi pagi tentang hal ini, tapi saya mau sampaikan saudara lebih lengkap dapatnya dari yang pagi. Karena pagi saya hanya 45 menit, saya harus ngebut sekali menyampaikannya, ya. Baik, saudara lebih lengkap. Nah, sekarang perhatikan. Ya. Ketika orang Israel kepepet di tepi Laut Tebrau, Tuhan pakai angin untuk membelah laut. Pernah baca? Tuhan tidak pakai malaikat terus disuruh apa main air dorong-dorong gitu. Amin. Ya enggak, pakai angin. Nah, perhatikan apa saudara? Di zaman Pantekosta, kalau saudara dan saya ikut Yesus yang sudah naik dan menurunkan rohnya yang penuh kuasa itu, saudara lihat, engkau akan dibawa seringkali keadaan yang kepepet. Tapi di keadaan yang kepepet itu, Tuhan buat hal-hal yang besar. Itu yang pertama. Jadi, kalau kepepet, tenang. Kenapa? Sebentar lagi lihat hal yang besar. Gitu. Loh, enak kan? Loh, saya ngalami, saudara, saya mau beritahu. Udah siapa ya kita, saudara, ya kan? Perkara-perkara yang besar nggak pernah dipikir, ya kan? Kenapa orang bingung nih kerjanya apa ke luar negeri terus? Saudara tahu? Bisnis saya paling gede, 1 unit lebih daripada seisi dunia harganya. Saudara tahu? Jiwa, ya kan? Kalau saudara salesman berapa sih harganya? Salesman mobil 200 juta, amin? Kita sales jiwa, amin? 1 jiwa di mata Tuhan lebih dari seisi dunia. Wajar dong kalau tunjangannya seperti itu, betul? Betul? Saudara misal jadi salesman, omset 1 miliar, saudara cuma dapat 1 juta, cengli ya? Nggak cengli, amin? Duh, kok diem? Jangan kepahitan kalau dengar orang diberkati. Kalau saudara dengar, ingat, sebentar lagi Tuhan kasih juga giliran. Masa Tuhan cuma kasih cerita supaya anaknya sakit? Amin, supaya kenapa? Beriman. Supaya kenapa? Percaya juga, sebentar lagi giliranku. Itu, betul? Iya, ya, oke. Sekarang lihat di sini apa? Yang pertama, angin. Yang kedua, api. Waktu siapa yang dikepung itu? Elisa. Udah ingat? Elisa dikepung kan? Sama tentara Aram, ya kan? Terus bujangnya ketakutan. Terus Tuhan bilang apa? Tuhan buka matanya. Ternyata dia lihat ada kereta berapi yang lebih banyak lebih ngawal. Betul? Lihat. Ada apinya. Kalau saudara hidup ikut Tuhan itu di masa Pantekosta, bukan lagi di masa kenaikannya saja, tapi di masa dia turunkan sesuatu. Perlindungan Tuhan itu atas hidup saudara, pembelaannya akan luar biasa. Saya ini orang yang paling dimusuhi banyak orang. Ya, makanya di buku saya juga tulis. Ya, saya khotbah lembut aja dimusuhin, saya khotbah keras lebih baik khotbah sekali-kali sudah keras. Kenapa lembut juga dimusuhin, keras dimusuhin, sekali-kali keras mending. Ya kan? Kita baik dimusuhin, saudara, betul udahlah. Ya, saya ngalami seperti itu. Ya, dijegal saya pergi pelayanan luar negeri, ada yang telepon dari Indonesia, pendeta. Lu undang Asen, ngapain lu undang Asen? Tuh, coba.
Saudara, itu saya waktu di Belanda tuh ditelepon pendetanya yang undang saya gereja di Solo. Untuk pendetanya sudah kenal baik sama saya, udah bukan itu pertama kali saya datang, udah kenal sebelumnya. Dia bilang apa? Maaf, jemaat saya diberkati kok oleh khotbah. Ya, saya punya jadwal di gereja. Misalnya gereja A, ada yang tahu saya punya kesana cari pendetanya, jelek-jelekin saya. Saya ngalamin. Saya bilang, Tuhan, aku nggak pernah salah sama dia loh. Aku nggak pernah rugikan dia. Aku nggak pernah jahat sama orang ini. Tapi orangnya kok jahat sama saya. Saya ngalamin seperti itu. Dicegat, dijancurkan jadwal saya, dijelek-jelekin nama saya. Tapi ingat masa Pantekosta pembelaan Tuhan. Kenapa? Ya, saya ketemu banyak pengusaha, mereka bilang apa? Apa yang Bapak sampaikan semua terjadi dalam hidup saya. Ini juga kesaksian. Betul, saya juga ngomongin gini, semua kejadian. Nah, kenapa Tuhan bela? Kenapa? Ini hambaku, dia ngomong itu perkataanku. Jadi itu terjadi. Bukti kita hamba yang benar. Jadi udah nggak peduli. Lu mau ngomongin saya nggak masalah, lu ngomongin terus dah. Kenapa? Orang jelek nggak perlu dijelekin, udah jelek. Amin. Orang baik perlu dijelekan karena baik. Itu aja prinsipnya. Amin. Amin. Gitu, saudara. Ya saya ngalami, saudara. Saya khotbah di kota Anus. Begitu saya sampai, pendetanya cerita, Pak, kita dengar berita kayak gini-gini tentang Anda. Saudara, fitnah demi fitnah. Saudara, saya nggak pernah maaf kata. Mereka memang tidak bilang saya berzina atau memang bukan. Mereka cuma putar-putar. Dia bilang karakter saya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Saudara-saudara tahu saya tidak pernah minta kepada siapapun juga seumur hidup pelayanan saya. Ya. Banyak orang mau kasih saya macam-macam pun saya doa dulu sama Tuhan. Saya nggak langsung minta. Saya nggak pernah ngomong sama bilang Tuhan suruh saudara memberi ke saya. Seumur hidup saya tidak pernah. Ya. Cuman kenapa nasabah pindah? Saudara tahu nasabah pindah? Yang dulunya sedikit-sedikit tanya dia, tapi dia selalu minta uang banyak-banyak. Jadi orang bilang, ini udah nggak akurat, minta duit melulu. Betul? Ini akurat, nggak pernah minta duit. Hebat. Akhirnya pindah ke saya, ini masa sialan. Orang tuh pindah ke kamu, kenapa? Ini sapi saya pindah ke kamu, hilang dong saya punya susu, nggak bisa peres lagi. Saudara seperti itu. Saya nggak gila duit. Kalau gila duit, lebih baik saya usaha, saya kerja. Halal cari duit sebanyak-banyaknya kalau kita usaha. Tapi kalau hamba Tuhan tidak, halal cari duit sebanyak-banyaknya. Ya, saudara. Itu baik, kita lihat di sini. Terus apa lagi? Tadi sudah kejepit, Tuhan buat mujizat besar. Ya kan? Terus apa lagi? Saudara, ada masalah dikepung, bahaya. Tuhan jaga kereta berapi. Betul? Lihat, angin dan terus saudara lihat kembali api ketika Tuhan turun di Gunung Sinai. Ya, dalam apa? Dalam wujud seperti api. Gunung itu menyala seperti terbakar. Kenapa? Lihat. Saudara akan ketemu apa? Saudara ikut Tuhan akan kemudian bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Itu jemaat sesudah apa? Pantekosta. Jangan ngerayain kenaikan. Kalau saudara lihat tadi, apa yang dikenaikan tadi? Intinya, level kenaikan apa? Nunggu nggak betah. Saudara nggak level mau masuk Pantekosta. Kalau saudara tetap mau tunggu, saya pun gitu. Oke, udah jam berapa nih? Jam? Iya, jam 8 kurang dikit. Masih lama loh saudara. Iya, oke. Terus saudara perhatikan lagi apa? Di sana Tuhan ada, betul? Mereka kalau mau naik mereka bertemu dengan Tuhan karena Tuhan turun dalam rupa seperti api. Nah, kembali. Kalau saudara masuk di masa Pantekosta, level saudara di masa Pantekosta, saudara akan benar-benar menemukan Tuhan, hati Tuhan, maunya Tuhan. Saudara ngerti? Jangan engkau dan saya ingin dimengerti bersama Tuhan, tapi tidak pernah mau mengerti hati Tuhan. Pernah saudara dalam menunggu proyek yang Tuhan beri sama saya, visi untuk bikin siaran radio segala macam itu, saya tunggu hampir jadi nggak jadi, tunggu hampir nggak jadi. Kadang-kadang ada pernah saya bilang apa? Tuhan, umur saya udah 40 lebih. Kenapa? Kalau saya tambah tua kan saya nggak bisa sekuat waktu saya masih lebih muda. Saya katakan begitu saudara, ya. Tapi masalah jangan khawatir masalah merit tidak. Kenapa? Kita ini keturunan Abraham. Ingat, Abraham umur 100 masih fit. Sarah umur 90 masih melahirkan. Dahsyat. Amin.
Betul, jadi kalau ada wanita, saudara, atau maaf kata, ya ibu-ibu di sini yang punya anak udah 25 atau 30-an, jangan paksa nikah. Kasihan. Amin? Ayo, kamu kan perempuan. Loh, terus memangnya kenapa? Amin? Tunggu. Betul? Kalau misalnya nunggu pun tidak datang, ada pernikahan dengan anak domba. Amin? Oh, jangan yang gitu, Pak. Ini sih tidak sesuai harapan. Ini Yesusnya mati. Baik, kita lihat di sini lagi. Ya, ketika mereka di masa Pantekosta, saudara perhatikan. Orang yang putus asa, jadi orang yang begitu bersemangat, berapi-api. Betul? Petrus yang putus asa tiba-tiba bangkit, berkhotbah. Betul? Jadi apa, saudara? Orang yang sudah rasanya firman Tuhan tidak terbukti, tiba-tiba sekarang bisa menyampaikan firman Tuhan dengan benar-benar dia imani sendiri, dia yakini sendiri, dia alami sendiri. Jadi pengajarannya bukan dari bangku sekolah. Pengajaran dari mana? Hidup sehari-harinya. Itu yang akan lebih ngena kalau saudara khotbah menyampaikan sesuatu. Kalau kita, saudara, saya dapatkan itu dari kemarin saya ikut seminar, saudara, terus dibahas tentang ini. Saudara makan, terus saudara mau bagikan ke orang, itu apanya yang saudara bagi? Muntahnya, amin? Amin? Tapi kalau saudara Tuhan kasih ini roti seger, saudara bisa bagi-bagi fresh ke Tuhan, kepada orang-orang. Orang juga, aku baru ngerti sesuatu nih. Orang dapat sesuatu. Ya, baik. Jadi sudah berapa level tadi? Sekarang kita tinggal lihat level mana saudara dan saya. Mau terus Tuhan temani, mau terus ada apa-apa langsung Tuhan jawab. Level 1. Ya, level paling rendah. Yesusnya belum bangkit, cuman Yesusnya turun ke bumi. Level 2. Ya kan? Doa nggak dijawab, ya kan? Sudah menyembah kayak nggak ada hadirat dan segala macam. Itu masuk Yesus yang sedang mati. Nggak apa-apa. Kenapa? Ketika dia bangkit, dia melakukan perkara yang lebih besar daripada sebelum dia bangkit. Amin. Nah, terus yang ketiga tadi apa? Level? Level apa tadi yang ketiga? Level Tuhan itu hadir, Tuhan itu nggak hadir. Ya kan? Kadang datang, kadang nggak. Ya kan? Nah ini, jadi apa? Engkau datang, nggak datang, aku tahu engkau memperhatikan aku. Aku lihat, tidak lihat perubahan menuju jawaban, menuju kegenapan janji. Aku tahu engkau bisa mengerjakannya. Gitu imannya. Terus masuk level apa tadi? Nunggu. Nggak semua orang lulus sih. Terus yang terakhir, level pantai. Nah, kalau level Pantekosta beda, ngomongnya berapi-api. Kenapa? Dia ada bukti kok. Tuhan bilang dia akan bangkit. Dia bangkit. Betul? Dia akan bangkit Roh Kudus. Dia bangkit Roh Kudus. Mereka ini mengalami kegenapan janji Tuhan. Sehingga mereka hidup sangat bergairah. Tapi lihat, kuncinya di nunggu. Saudara, jangan saudara suka pelajaran. Saudara-saudara, misalnya, saudara ikut seminar 3 hari, sesudah 3 hari saudara dijamin ekonomi lancar. Gombal! Sembarang, di mana ada seminar kayak gitu? Ya saya paling nggak percaya, saudara. Terus terang saya katakan, pakai otak, saudara, jangan cuma pakai iman. Otak sama iman sering bertentangan, tapi juga Tuhan kasih saudara akal sehat. Pakai. Jangan nggak pakai akal sehat. Saudara, orang Kristen ini kalau sudah ngomong tentang kekayaan, kemakmuran, seminar keberhasilan, ya kan? Itu datang semua. Coba seminar kekudusan, sepi. Amin. Lu saya ngarang buku pun saudara, kalau saya lihat, saya kasih judul yang berbau terlalu rohani, nggak laku. Mesti judulnya ada sedikit berbau haircut. Kalau ada berikat. Iya. Kaset saya yang paling laku saudara tahu, judulnya Kunci Berkat Melimpah. Itu paling laku luar biasa, saudara. Kemana saya bawa habis? Kenapa? Kunci berkat melimpah. Wah, ini gua cari. Tapi yang paling gak laku, saudara tahu? Percaya dan air mata. Orang nggak pernah beli. Terus terang saya bilang, ya sekali naik di kopi itu nggak ngopi lagi. Kenapa? Percaya dan air mata. Saudara, padahal saudara tahu, ketika saudara percaya akan ada air mata yang harus terjadi. Tapi begitu lihat air mata itu ditampung di kirbat Tuhan, begitu sampai ukurannya Tuhan bilang cukup. Tapi orang seringkali itu orang nggak suka. Saya sampai katakan, itu gimana? Enggak ada yang beli. Kenapa? Percaya dan air mata gimana? Ngeri ini katanya. Ya, baik. Jadi lihat di sini. Tuhan menjanjikan kau apa? Kalau kau sabar nunggu.
Semua yang dijanjikan dia genapi. Begitu dijanjikan itu dia genapi, hidupmu tidak sama lagi. Berapi-api, hidupmu bilang benar yang dia katakan, benar yang dia janjikan. Ngalami semua. Tapi sebelum ngalami, lihat, habis dia janji dia mati. Betul? Habis dia mati dia kadang datang, kadang enggak. Betul? Udah kadang datang, kadang enggak, suruhnya nunggu. Bukan bilang aku bersegera, bukan, dia bilang tunggu. Dan dia tidak sebutkan nunggu berapa hari. Betul? Betul? Tapi murid-murid ini menunggu 50 hari itu mereka. Ya kan? Begitu mereka tutuan, tidak bilang tunggu 50 hari, nah. Mungkin hari pertama semua nunggu, hari kedua, hari ketiga, mungkin minggu pertama mulai ada yang malas. Berapa lama kita nunggu? Berapa lama kita nunggu mulai mundur? Yang terus menunggu mengalami. Jadi sekarang dia tanam kembali di sini. Kalau saat ini kau masih nunggu, tenang aja. Kenapa? Sebentar lagi terbukti. Sebentar lagi tergenapi. Gitu saja kok repot. Amin. Kita doa.